udara. Ya, karena jalur udara kita anggap yang paling efektif, efisien untuk mempercepat proses evakuasi korban. Kalau jalur darat, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, waktu tempuh dari Kerinci menuju maupun Merangin menuju ke TKP ini sangat panjang, hampir sekitar kurang lebih 12 jam. Itu pun belum membawa perbekalan. Apabila membawa perbekalan akan lebih lama lagi untuk bisa mencapai titik. Karena lokasi tempat mendaratnya heli darurat itu adalah berupa tebing yang terjal. Ya, tadi rekan-rekan ketahui coba yang waktu traveling hell pakai heli. Ya, baik pakai heli pun dia tidak bisa langsung lurus vertikal. Tapi dia menuju satu titik tebing, kemudian dia jalan lagi menuju ke lokasi di mana heli tersebut mendarat secara darurat. Ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses evakuasi tadi melalui rappelling hell itu pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Yang turun itu terdiri dari 2 anggota Brimob, kemudian 2 dari kedokteran kepolisian. Tadi saya sampaikan kepada rekan-rekan, saat ini dari tim kedokteran kepolisian sedang melaksanakan perawatan medis atau memberikan pertolongan pertama pada korban, ya khususnya Pak Kapolda ya, Pak Kapolda yang mengalami luka yang cukup berat dibanding yang lainnya. Kemudian tim SAR ada 2 orang juga yang berhasil turun di rappelling hell. Untuk heli disiapkan di 2 titik. Yang pertama yang ada di Merangin, kemudian di Kerinci. Yang meskipun ada beberapa kesiapan lain tetap di lokasi di Bandara Lama di Jambi. Ada 6 heli, sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada 2 heli dari Barkam, kemudian 1 unit heli di WKS, kemudian 1 unit heli Polda Sumsel di BKUkan untuk melakukan evakuasi juga, kemudian ada 1 heli dari Basarnas dan 1 heli dari TNI AU yang standby di Jambi. Kemudian tim darat yang sudah ada di lokasi, antara lain Kapolres Kerinci, kemudian Danyon Brimob, kemudian Kasat Narkoba Polres Kerinci, KPO Samapta Polres Kerinci, dan Wakapolres Polres Kerinci. Ya, kurang lebih sekitar 20 orang saat ini sudah berada di titik lokasi. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa yang menjadi kendala utama proses evakuasi ini adalah cuaca. Karena cuaca ketika sudah angin, kemudian berkabut, bahkan ada petir, maka proses evakuasi dihentikan. Sampai sore hari ini memang proses evakuasi khususnya melalui jalur udara kita hentikan dulu. Karena sangat tergantung pada situasi cuaca. Namun demikian apabila cuaca nanti kembali membaik, batas waktu evakuasi yang kami dapat dari tim yang ada di tim SAR yang ada di Merangin maupun di Kerinci adalah jam 8 malam. Karena dari BMKG bisa memberikan toleransi waktu ini karena menjaga seluruh keselamatan kru heli, ya, kemudian keselamatan yang di bawah sampai jam 8 malam. Apabila jam 8 malam hari ini cuaca tidak memungkinkan, maka proses evakuasi akan dilakukan besok pagi. Ya, kita berdoa bersama semoga cuaca membaik di titik lokasi di mana akan dilakukan evakuasi terhadap 8 korban. Ya, untuk yang tim darat saya rasa bisa kembali tanpa harus melalui jalur udara kembali ke pos terdekat yaitu di wilayah Kerinci maupun di Merangin. Jadi itu update yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan pada hari ini. Yang jelas tim sana sudah ini turun evakuasi jam 13.30 tadi. Ada 6 orang turun yang tadi saya sebutkan, lanjut. Ya, ini kan terjal dia. Ada kemiringan, jadi dia tidak bisa vertikal langsung menuju ke titik di mana heli mendarat darurat. Turun lagi ke bawah. Lanjut. Video berikutnya. Nah, ini yang anggota Brimob pertama kali turun, ya bersama 2 tim medis dan 2 anggota Basarnas. Nah, tim medis saat ini sedang melaksanakan proses perawatan terhadap korban, ya khususnya Pak Kapolda. Ya. Pak Kapolda kita agak memberikan perawatan yang lebih cukup, ya karena ini sudah 2 hari. Ya semoga besok atau kalau malam hari ini cuaca memungkinkan bisa kita evakuasi malam hari ini. Tapi batas waktunya cuma sampai jam 8 malam. Ya untuk keselamatan semuanya. Kalau misalnya jam 8 malam tidak bisa kita evakuasi,
Ya, kami mohon doanya rekan-rekan sekalian, semoga besok pagi cuaca cerah seperti halnya pada saat dropping logistik. Dropping logistik kita lakukan jam 6 pagi karena situasi cuaca pada saat itu memungkinkan. Nah, jam 6 pagi langsung dropping cukup ya. Proses evakuasi untuk korban karena pengangkatan ini juga butuh keamanan juga dan kita utamakan keselamatan. Nah, ini harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang oleh tim udara. Kalau tim darat saya rasa cukup berat dan cukup lama waktunya ya. Resikonya juga cukup tinggi. Tidak membawa beban aja butuh waktu 12 jam. Kalau membawa beban ya orang lagi sakit di tandu bisa lebih dari 12 jam. Mungkin bisa di atas 20 jam kan. Ya, yang efektif adalah jalur evakuasi dengan menggunakan jalur udara. Ya. Pak Dedi, kondisi korban ini kan setelah ada tim medis dan lain sebagainya gitu, melihat langsung ke lokasi, kondisi para korbannya seperti apa dan ada ancaman hewan buas nggak sih Pak di lokasi? Ya, karena di situ sudah cukup ya anggota yang di lokasi saat ini ada 20 orang. Ya, peralatan semuanya sudah cukup memadai lah ya. Tapi yang lebih utama adalah keselamatan. Yang keselamatan Pak Kapolda karena Pak Kapolda mengalami luka ya. Ya kondisi Pak Kapolda yang lebih cukup berat dibanding yang lainnya. Tapi insya Allah dengan tim medis yang 2 orang ini turun dengan menggunakan rappelling hel, ini bisa mengatasi pertolongan pertama di TKP dulu. Tapi aman ya Pak, sampai akhir bakal didampingin sama medis juga? Ya, sampai proses evakuasi selesai. Tim medis mendampingi terus sampai dengan beliau dievakuasi dengan menggunakan jalur udara. Pak Dedi, gimana hewan buas Pak ancamannya Pak? Hewan buas kita antisipasi lah. Kita kan punya parameter. Anggota BRIMOB di sana juga memiliki peralatan yang cukup lah untuk melindungi korban yang saat ini menjadi fokus tim evakuasi. Gitu. Berarti belum ada yang berhasil diangkat ya Pak, masih tindakan medis sementara ini? Ya, sampai dengan hari ini utama kita adalah tindakan medis, kemudian kita membuat bivak tadi untuk tenda-tenda, kemudian buat api unggun, juga untuk kalau makanan, minuman, dan obat-obatan terbatas cukup lah ya untuk berikan perawatan terhadap para korban. Gitu. Pak bisa didiskusikan sarafnya Pak Kapolda itu seperti apa dan apakah dengan bermalam satu lagi itu apa masih bisa dia bertahan atau gimana Pak? Ya kita doakan ya karena kondisi tangan kanannya beliau yang mengalami luka cukup serius ya. Ini yang harus kita rawat betul-betul sehingga moga-moga besok dengan cuaca yang bagus kami mohon doanya semuanya bisa dievakuasi. Sekali lagi rekan-rekan memang kendala yang utama di sana adalah cuaca dan cuaca setiap saat bisa berubah. Tahu-tahu hujan, berkabut, ya seperti sore hari ini hujan petir, nah ini sangat riskan terhadap heli untuk merapat ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Ya. Hanya memastikan Pak ini helikopter tersebut jatuh atau mendarat darurat? Mendarat darurat. Ya, sekali lagi saya tekankan mendarat darurat. Ya jangan sampai ada diksi-diksi yang berbeda-beda lagi. Kemarin Pak Kapolri sudah menyampaikan laporan awal yang kita terima dari Kabid Humas dan Wakapolda adalah mendarat darurat. Karena apa? Faktor cuaca. Cuaca kabut begitu ketika masuk ke dalam cuaca kabut udah nggak bisa lihat apa-apa ya tapi nanti ini kan proses investigasi masih akan berlanjut ya oke. Pak, tapi kalau lihat kondisi heli itu cukup rusak nggak sih Pak? Sementara apakah memang hanya masalah cuaca atau memang ada kerusakan mesin juga atau seperti apa sih Pak? Nah, itu saya belum bisa pastikan ya faktor utama adalah cuaca sehingga kenapa heli itu harus mendarat darurat itu kalau nggak mendarat darurat seperti rekan-rekan ketahui tadi ini kan tebing ini tebing. Kalau tidak dilakukan mendarat darurat bisa lebih fatal lagi ke tebing ini. Gitulah rekan-rekan. Ini kan tebing semuanya. Mereka tidak bisa langsung secara vertikal turun melalui tebing itu jalan lagi ke bawah. Foto-foto selanjutnya. Nah ini tebing ini. Tebing harus turun ke bawah lagi. Ini kru heli yang dalam kondisi yang sehat, yang melakukan api unggun dan ada kegiatan-kegiatan lain itu lagi. Nah ini Pak Kapolda, ya lagi, itu Pak Kapolda, terus lanjut, ini Pak Dirkrim itu salah satu kru, nah ini tim yang sudah saat ini, tim darat, ini yang jadi darat itu perspektif panjang sekali, dia hanya membawa ini tim darat itu, dari TNI, mulai dari kita, membawa ini aja butuh waktu sangat panjang. Kalau misalnya diangkat, berapa lama lagi? Ya berapa lama lagi? Tim darat dia hanya bawa perbekalan ini, nah ini hanya tim darat itu. Hanya bawa ransel aja, perbekalan aja. Dia tidak bisa membawa lebih daripada itu, karena memang jalurnya agak berat. Berarti penanganannya evakuasi adalah salah satunya dengan jalur daku
udara ya Pak ya? Yang paling efektif, efisien adalah menggunakan jalur udara. Ya, karena ini kan berkejaran dengan waktu terus kita. Pak, Ya, untuk lanjut. makanan itu kan tadi pagi sudah diberikan begitu. Ya. Kira-kira akan bertahan berapa lama dan kapan lagi logistik maupun makanan ini akan diberikan? Ya, kalau kebutuhan makanan saya rasa tim darat buat bekal. Kemudian tadi pagi juga dropping makanan dan minuman saya rasa cukup untuk bekal selama beberapa hari ke depan. Apabila kurang pun besok pagi jam 6 pagi, ya, dengan cuaca yang baik bisa di dropping lagi untuk makanan. Ya. Berarti lewat udara Saat ini juga, masih Pak? kabut ya, saat ini masih kabut. Jadi saat ini belum ada pergerakan heli sama sekali. Jadi pergerakan yang bisa dilakukan saat ini hanya di TKP.